Mengejutkan, tiba-tiba Wardatina Mawa terlihat kumpul bareng dan seru-seruan bersama selebgram Fujianti Utami dan sejumlah selebriti papan atas lainnya. Hal itu terlihat dari postingan Wardatina Mawa dan juga Fuji di sosial media. Tak hanya menikmati kuliner yang telah disuguhkan, mereka juga terlihat membuat konten bareng. Yang membuat netizen terkejut adalah penampilan seorang kerabat Mawa yang wajahnya mirip Inara Rusli. Bahkan bersama perempuan yang mirip Inara tersebut, Mawa tampak membuat konten dengan dialog cinta. Segitiga mirip yang kini dialami Mawa versus Insanul Fahmi versus Inara Rusli. Namun, penampilan Mawa dengan sosok tersebut yang tampak begitu akrab membuat netizen mengira bahwa Mawa sudah berdamai dengan Inara dan menerima langkah Insanul Fahmi untuk berpoligami. Lantas, ada apa di balik kebersamaan Mawa dengan Fuji dan selebriti lainnya ini? Apa pula maksud konten yang dibuat Mawa dengan perempuan berwajah mirip Inara Rusli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Wardatina Mawa terlihat tengah menikmati momen kebersamaan dengan Fujianti Utami dan beberapa selebriti papan atas lainnya. Hal itu terlihat dari beberapa postingan Wardatina Mawa dan Fuji di sosial media. Momen itu terjadi di kala laporan polisi Wardatina Mawa atas Insanul Fahmi dan Inara Rusli terkait dugaan perzinahan dan perselingkuhan masih bergulir di Polda Metro Jaya. Momen kebersamaan tersebut terlihat dari postingan di sosial medianya, tampak begitu hangat dan sangat akrab. Selain menikmati kuliner bersama yang telah disajikan, Wardatina Mawa dan Fuji serta kerabat mereka lainnya juga terlihat membuat konten bareng dan terlihat sangat seru. Tak hanya itu, Wardatina Mawa juga terlihat tengah bersama kerabatnya yang dinilai netizen wajahnya mirip dengan Inara Rusli. Dalam salah satu video Mawa dengan sosok perempuan yang disebut netizen mirip Inara Rusli tersebut, tampak membuat konten bersama tentang prahara rumah tangga. Dialog yang mereka perankan pun seakan mengisahkan prahara cinta segitiga mirip dengan yang kini dialami Wardatina Mawa versus Insanul Fahmi versus Inara Rusli. Penampilan bersama keduanya serta konten yang mereka buat tampak membuat banyak netizen merasa terkejut. Bahkan ada netizen yang berkomentar bahwa mereka mengira Mawa dan Inara Rusli sudah berdamai dan menerima niat Insanul Fahmi untuk berpoligami. Mirip Inara? Kaget slide pertama dikirain Inara. Iya benar dikirain Inara. Kirain udah damai jadi duet. Iya kirain istri kedua dah aku sama yang pertama. Mirip banget Inara tapi kok sebelah Mawa. Di tengah perjuangan Wardatina Mawa untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Insanul Fahmi yang totalnya 100 juta rupiah serta nafkah anak senilai 30 juta rupiah per bulan, pernyataan mengejutkan disampaikan pihak Wardatina Mawa. Melalui kuasa hukumnya, Wardatina Mawa mengungkap terkait nafkah anak terbaru yang diberikan Insanul Fahmi melalui Wardatina Mawa. Menurut kuasa hukum Wardatina Mawa yaitu Idrus dan Erlangga, nafkah anak terakhir yang diberikan Insanul Fahmi melalui istrinya adalah senilai 1 juta rupiah. Rupanya di tengah alotnya deal terkait besaran jumlah nafkah anak dan nafkah iddah serta mut'ah untuk Wardatina Mawa, Insanul Fahmi masih memberikan nafkah anak melalui Wardatina Mawa. Hanya saja nominal yang ditransfer Insanul berbeda-beda setiap bulan dan setiap transfer. Namun sejauh ini belum ada kesepakatan antara kedua pihak di tingkat mediasi terkait besaran jumlah nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah untuk Wardatina Mawa. Keputusan terkait besaran jumlah nafkah tersebut diserahkan kepada majelis hakim melalui mekanisme persidangan. Kemarin itu pihak tergugat itu memberikan nafkah hanya 1 juta.
Itu yang kita terima ya dari prinsipal kita ya, yang kita ya, memastikan kita ya. Yang bulan depan itu baru diberikan 1 juta kepada anaknya nafkah. Saya meluruskan lagi tadi, Pak Idrus menyampaikan angka yang segitu, kalau yang saya dengar tadi nafkah anak, bukan nafkah istri yang tadi disebutkan. Hanya saja mengenai besaran jumlah nafkah itu, ini kan berjalan ya, kita nggak tahu info yang terkininya, tapi sampai saat ini fix nafkah itu masih diberikan, masih dipenuhi oleh tergugat. Masa kalau jumlah itu mungkin ada perubahan-perubahan ya wajar aja, bervariasi ya, mungkin ada pertimbangan dia segala macam, yang pastinya nafkah itu masih diberikan. Kita sudah ajukan ya, nominal itu memang kita ajukan di dalam gugatan tersebut, ada poin tentang nominal hak-hak istri juga termasuk nafkah anak. Hanya saja tidak ada kesepakatan untuk menerima besaran nominal tuntutan yang kita ajukan di tahap mediasi. Tapi itu bukan berarti penolakan atau keberatan. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang tidak bisa menyepakati yang diminta dengan yang akan disetujui ya. Jadi selanjutnya itu nanti menjadi materi di persidangan. Ya, ada hal-hal yang hakim nanti mempertimbangkan untuk memutuskan berapa nominal yang akan dibebankan dan hak. Jadi kita nanti akan mengajukan alasan-alasan kenapa besarannya segitu, putusan yang kita rasa itu tidak adil, kita rasa itu mengurangi hak kita, kalau kita merasa keberatan ya ada upaya hukum kan, kita masih bisa banding atau mungkin sampai upaya hukum ke kasasi dengan mengeluarkan alasan-alasan kita terhadap penolakan dari itu. Sebelumnya, usai diperiksa penyidik Mabes Polri sebagai saksi terkait kasus dugaan illegal access yang dilaporkan Inara Rusli, Wardati Namawa mengakui bahwa saat itu dirinya dimintai keterangannya terkait video rekaman CCTV di rumah yang ditempati Inara Rusli bersama anak-anaknya, di mana isinya diduga merupakan bukti hubungan intim Inara Rusli dengan Insanul Fahmi. Video tersebut sebelumnya telah dijadikan bukti oleh Wardati Namawa dalam laporan polisi yang ia layangkan di Polda Metro Jaya terhadap Insanul Fahmi dan Inara Rusli atas dugaan persinahan dan perselingkuhan. Yang mengejutkan ketika itu adalah pengakuan Wardati Namawa bahwa ia sudah menggugat cerai Insanul Fahmi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan pada tanggal 26 Februari 2026. Langkah tersebut merupakan bentuk kekecewaan Wardati Namawa yang mengaku cintanya telah dikhianati Insanul Fahmi. Ia pun mengungkapkan pesan yang isinya begitu menohok kepada Insanul dan Inara Rusli. Ia sampaikan dengan nada dan suara yang bergetar, seakan memendam rasa dendam akibat kalbunya yang terluka dan masih terasa perih. Hal itu juga terkait sikap Insanul yang belakangan ini dinilainya suka menyalahkan pihak lain atas langkah yang diambil Wardati Namawa untuk menceraikan dirinya dan menyeret Inara ke polisi. Mawa tegaskan bahwa apa yang ia lakukan tak ada intervensi dari pihak manapun. Tolong jangan sampai ada yang menyalah-nyalakan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimin. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini, itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Saya melapor kasus perzinahan, apalagi saya tadi baru melihat lagi, saya ke-trigger lagi dengan semua yang kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, perzinahan yang sangat menjijikkan yang saya lihat. Ya, jujur saya dari awal mungkin saya bisa bersabar ya, tapi sekarang makin kesini saya nggak suka terlalu banyak menyalahkan orang. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Dari awal saya sudah menyampaikan kalau saya udah tekad, saya tidak akan mau kembali lagi. Jadi tolong hargain dan hormati keputusan saya, dan saya tidak akan tergoyahkan dengan rayuan-rayuan maut apapun. Dan saya minta tolong
hargain keputusan saya dan jangan menyalahkan pihak manapun. Ya, saya minta tolong sekali. Jadi ini murni dari saya pribadi, tidak ada intervensi dari siapapun. Saya melakukannya secara sadar dan saya pengen hidup saya tenang. Saya pengen hidup saya tenang sama anak saya pengen mencintai diri saya lebih lagi dan saya mau fokus untuk anak saya. Siapapun, kan dia selalu menyalahkan dari awal muncul di media, selalu memperjelek-jelekkan saya. Mungkin netizen-netizen Indonesia udah pada tahu. Dan saya juga nggak pernah membalas balasan aib-aib itu. Saya tidak pernah membalas. Saya hanya diam, tapi sekarang saya mau bersuara. Ya, saya tidak suka keluarga saya disalahkan, orang-orang terdekat saya disalahkan. Karena ini murni dari saya sendiri. Saya tidak mau melanjutkan lagi. Pasti udah semakin bulat dan tekad saya sudah kuat. Saya punya prinsip, kalau saya bilang selesai dan saya nggak bakalan melanjutkan lagi. Oke, saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Di sisi lain, pihak Insanul Fahmi menyanggupi permintaan nafkah id'ah dan mut'ah dari Wardatina Mawa sebesar 100 juta rupiah dan emas 45 gram serta nafkah anak 30 juta sebulan. Lantas benarkah adanya catatan khusus dari pihak Insanul Fahmi kepada Wardatina Mawa di balik pernyataan kesanggupannya terkait tuntutan nafkah Mawa tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Insanul Fahmi sebelumnya melalui kuasa hukumnya telah menanggapi terkait tuntutan nafkah id'ah dan mut'ah yang diajukan oleh Wardatina Mawa melalui gugatan cerainya di Pengadilan Agama. Tommy Tri Yunanto selaku kuasa hukum Insanul Fahmi mengungkap bahwa pihak Insanul menyanggupi terkait tuntutan nafkah dari pihak Wardatina Mawa. Seperti diketahui bahwa Wardatina Mawa menuntut nafkah id'ah dan mut'ah senilai 100 juta rupiah dan logam mulia emas seberat 45 gram ditambah nafkah anak sebesar 30 juta rupiah dalam sebulan. Meski mengaku menyanggupi, namun pihak Insanul Fahmi pada prinsipnya menunggu fakta persidangan selanjutnya hingga putusan di pengadilan. Dan ada catatan penting yang disampaikan pihak Insanul Fahmi kepada Wardatina Mawa di balik pernyataan kesanggupannya itu. Yang digarisbawahi pihak-pihak Insanul Fahmi kepada Wardatina Mawa adalah terkait akses Insanul Fahmi kepada anaknya yang selama ini terkesan kurang leluasa. Hal ini tampaknya menjadi alat deal bagi Insanul terhadap tuntutan nafkah. Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang mana dulu, kalau orang menyikapi bahwa itu adalah bentuk daripada hadiah pada istri yang sebenarnya sudah niat untuk bercerai, saya rasa situ sah-sah aja. Tapi kalau dalam posisi yang Insanul sekarang lakukan ini kan adalah bagaimana nanti proses sidang. Kita harus sesuaikan dengan gugatan, sesuai dengan faktanya nanti, bergulir dengan semua terjadi. Jadi masih panjang sih ceritanya. Kalau kita lihat kronologi ceritanya jadi mengacu kepada mut'ah dan idah itu tadi. Mut'ah idah itu kan hadiah setelah dia cerai. Nah, apakah seorang Insanul itu nanti bagaimana, kita nggak bisa mendahulukan nanti, biarkan aja nanti fakta sidang yang lihat, karena kalau udah di fakta sidang kan ngelihat ada sebab dan akibat, sebabnya seperti ini, akibat seperti ini. Nah, nanti majelis yang menentukan Insanul layak nggak untuk memberikan nafkah idah dan mut'ah sebesar segitu gitu kan. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan Insanul, tentu itu nanti berjalan, kita nggak bisa dahuluin itu, atau mungkin sanggup atau tidak sanggup atau seperti apa. Yang jelas prosesnya ini adalah biarkan ini berjalan. Ya, kalau bicara kesanggupannya dia sih untuk menyanggupi sanggup, tapi kan masalahnya dari gugatan ini kan dia mau tahu dulu seperti apa. Bahkan juga anak juga kan masih buka tutup, dikasih ketemunya, buka ntar tutup lagi, nanti lama dia nggak bisa ketemu lagi, nanti buka lagi bisa. Jadi ini yang agak sedikit menjadi kendalanya Insanul dari kemarin ya, itu yang terjadi. Dia boleh ngelihat anak tapi masih dibatas-batasi. Jadi kan buat Insanul seperti bukan anak sendiri gitu kan. Itu yang menjadi berat dia. Jadi sebenarnya
kalaupun sekarang ini antara Mawa dan Insanul bisa kerjasama yang baik, saya rasa sih dibicarakan secara table aja, di meja aja ngobrol itu ya selesai sebenarnya. Pasca Insanul Fahmi menjalani pemeriksaan oleh penyidik kepolisian belum lama ini, ia memilih untuk tidak memberikan banyak komentar terkait Inara Rusli. Dalam keterangannya kepada awak media, ia menegaskan bahwa saat ini dirinya ingin memusatkan fokus dan konsentrasinya pada proses hukum yang tengah berjalan terkait laporan polisi yang diajukan oleh Wardatina Mawa. Sementara itu, kuasa hukum Insanul Fahmi juga ungkap atas ketidaktahuannya terkait komunikasi antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Karena sudah lama tak bertemu, maka informasi terbaru dari Inara Rusli pun belum ada. Gak usah dibahas dulu untuk itu, biar aku mau ngerucutin dulu ya masalah yang ada di sini. Kita doakan aja lah, Doain aja biar lancar ya gitu, karena memang udah lama nggak ketemu nih. Iya, terakhir komunikasi dengan Inara bagaimana Insanul? Kita nggak tahu karena memang Insanul sampai saat ini juga belum dapat informasi. Tadi juga sempat saya tanyakan mengenai Inara karena udah nggak ketemu, jadi sampai sekarang juga belum ada informasi ya Insanul ya. Jadi masih kita doakan aja semoga cepat sehat, bisa menjalankan pemeriksaan dan kita bisa berlanjut. Inara Rusli sebelumnya menyampaikan harapan yang mengejutkan bahwa ia tak ingin diceraikan Insanul Fahmi pasca dinikahi siri pengusaha berstatus suami Wardatina Mawa tersebut. Lantas, benarkah Inara Rusli juga berharap agar dalam pernikahan Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa tidak ada yang diceraikan? Apakah ini sinyal bahwa Inara Rusli memang sudah siap dipoligami? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Inara Rusli sebelumnya menyampaikan harapan melalui kuasa hukumnya bahwa lantaran dirinya sudah dinikahi Insanul Fahmi, maka tidak ada yang ingin cerai. Inara juga berharap hal itu juga berlaku dalam rumah tangga Insanul dan Wardatina Mawa, tidak ada yang diceraikan. Inara tampaknya ikhlas kalau dalam piramida cinta Insanul Fahmi, ia berada di posisi sebagai istri kedua dan ia menerima Wardatina Mawa sebagai istri pertama. Namun Inara Rusli juga menyadari bahwa tidak semudah itu dalam urusan poligami. Maka alternatif lain dari Inara Rusli adalah ia siap mengalah. Namun dalam prahara ini kenyataan yang ada sekarang Wardatina Mawa yang memilih mundur dengan menggugat cerai Insanul Fahmi. Kalau Inara sendiri sebetulnya kan karena dia kan juga sudah dinikahi. Siapa sih yang mau cerai? Kan mungkin seperti itu. Sama lah. Mawa juga pun sama. Siapa sih yang mau cerai? Kan gitu kan. Tentu kan Inara juga berharap tidak ada yang diceraikan. Semua bisa berjalan, Mawa sebagai istri pertama, Inara sebagai istri kedua. Tetapi kan tidak semudah itu orang berpoligami. Nah, artinya bisa jadi salah satu harus kalah dan harus mengalah. Nah itu, jadi Inara sudah siap bila mana itu terjadi dengan dirinya. Dari awal pun sejak kasus ini booming, ya Inara udah siap. Kalau memang dia harus berpisah, ya berpisah, kan seperti itu. Kalau memang dia masih lanjut, silakan lanjut, seperti itu. Karena ya namanya jodoh kan kita tidak bisa memungkiri, bukan hak kita juga untuk apakah dia akan dijodoh atau mereka akan berpisah. Apakah dalam kasus ini klien abang masih dilihat? Karena apalagi kan kasusnya kan masih berjalan, sudah pasti mereka ada komunikasi. Cuma sejauh mana komunikasinya itu yang akan kita tahu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.